menerangkan satu persatu, justru nanti ini memerlukan pencermatan masukan dari Ikatan Notaris Indonesia yang terkait dengan pasal-pasal pidana ini, dan juga selebihnya tentu tidak tertutup kemungkinan ada pasal-pasal lain yang dilihat bisa juga mengancam lah atau secara tidak fair, secara unfair atau secara sewenang-wenang merugikan atau mengancam jabatan notaris. Satu contoh yang tadi pagi kami diskusikan dengan teman-teman advokat adalah pasal yang terkait dengan obstruction of justice, menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Saya kira ini yang sering juga diancamkan oleh KPK terhadap pihak tertentu, ya, ketika KPK merasakan adanya hambatan oleh profesi tertentu di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Nah, ini adalah pasal-pasal yang kalau tadi waktu seminar dengan teman-teman advokat dari 3 organisasi advokat yang diminta untuk direformasi ulang, ya, rumusannya. Ya. Next, ada lagi. Nah, sekali lagi kami berharap bahwa seminar ini tidak hanya berhenti di seminar, tetapi kami mendapatkan masukan dari ini agar tidak nanti kemudian setelah kita bahas, setelah kita sesahkan, kemudian baru ada komplain atau ada ya katakanlah nah itu kalau sudah kita putuskan kan menjadi tidak bermanfaat. Nah, kami tidak, meskipun di pemerintahan kemarin ada yang menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus ini RKUHP akan disahkan, maka saya sampaikan itu tidak mungkin ada tanggal atau bahkan sebelum 17 Agustus RKUHP-nya akan kita sahkan. Tidak, kami baru masuk masa sidang tanggal 16 Agustus, dan saya kira dalam waktu 2-3 bulan kami akan melihat kembali rumusan khususnya 14 isu yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada masukan atas rumusan-rumusan yang dulu telah disetujui tapi perlu direformulasi ulang, maka saya kira kami di DPR terbuka untuk mempertimbangkan. Saya kira itu Pak moderator yang bisa saya sampaikan. Saya tetap mengikuti seminar ini sambil ikut rapat di DPR ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asrul Sani. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk pembicara berikutnya adalah narasumber Prof. Isis, silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu Pak Arsul Sani tadi sebagai pembicara yang membuka di sesi 2 ini. Kemudian di sini juga ada Ibu Ketua Ikano, Ibu Dr. Andi, kemudian juga ada Dewan Penasehat, Pak Badar Baraba, Bu Evi, dan Ibu dan Bapak yang lain tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian kepada para peserta, dan di samping saya ini ada Pak Notaris Dr. Dodi, ya,
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa hadir di acara ini dan satu kehormatan buat saya bisa tampil di sini. Nah, yang pertama-tama tentu ini saya tadi berbincang dengan Pak Dodi. Kita memang mengikuti perkembangan terhadap RUU ini, tapi untuk naskahnya kami sama sekali tidak mendapatkan, bahkan mencari juga Pak Dodi juga tadi cerita. Nah, jadi idealnya memang kita menelaah naskah yang menjadi bahan akan diuji publik, karena bagaimanapun ini penting ya, terutama seperti kalau tadi Pak Dr. Arsul Sani mudah mendapatkan naskah karena beliau adalah anggota DPR, jadi tentu mudah. Tetapi buat di luar itu tampaknya hanya berdasarkan pengamatan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu kami mencoba dari pandangan akademisi ya, walaupun saya ini akademisi, tapi saya merupakan angkatan pertama Majelis Kehormatan Notaris Jawa Barat saat dibentuk. Ini Pak Dodi itu adik saya berarti, karena setelah saya berakhir ini dilanjutkan oleh Pak Dr. Dodi. Nah, jadi saya mungkin akan berbicara berdasarkan pengalaman ya. Nah, kalau kita melihat RUU KUHP ini kualifikasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu jenis undang-undang. Dan ini di dalam Undang-Undang 12 2000 ini kita melihat satu jangkauan yang komprehensif, berbagai peraturan dimasukkan yang termasuk di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau dulu kan kita menggunakan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, itu tidak menjangkau yang lain-lain. Tetapi di sini peraturan daerah, provinsi, kota, DPR, semua itu sudah dijangkau di sini. Jadi pada saat akan diimplementasikan legalitasnya sudah jelas berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini. Nah, jadi ini satu kemajuan yang luar biasa dan memberikan justifikasi kepada para eksekutif, diantaranya juga legislatif dan yudikatif. Karena di sini juga ada Mahkamah Agung direktur, bahkan sampai ke lembaga-lembaga seperti komisi, dia diberi kewenangan untuk membuat satu peraturan supaya mengikat pada saat dibuatnya sendiri. Seperti misalnya KPPU, itu ada peraturan komisioner RKOM, itu juga punya landasan. Demikian juga Mahkamah Agung, itu semua punya landasan. Nah, jadi ini satu kelebihan dari Undang-Undang Nomor 12. Sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kemudian diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, jadi di sini cakupannya luas sekali, ya, banyak sekali dari mulai Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah, kota, kabupaten. Jadi punya justifikasi. Nah, tetapi tentu di sini kita harus melihat bahwa satu produk peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan asas pembentukannya. Jadi tidak ini saya punya pengalaman. Jadi kalau satu produk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan asas-asas hukum, misalnya undang-undang yayasan dibuat tahun 2001, tahun 2004 sudah diperbaiki lagi. Ini menunjukkan satu wibawa produk peraturan perundang-undangan itu tidak memiliki. Nah, oleh karena itu prinsip yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini penting sekali, ya, karena di sini beberapa asas harus disampaikan. Bahkan salah satu asasnya adalah kejelasan tujuan, ya, kelembagaan atau pejabat pembentuknya,
Karena tadi inisiatif RUU KUHP itu seperti disampaikan oleh Pak Dr. Arsul Sani, inisiatifnya dari pemerintah, dari eksekutif. Biasanya dari di samping dari eksekutif juga dari legislatif, misalnya dari DPR. Nah, tapi tadi tugas dari legislatif di sini untuk mengawal juga masukan-masukannya itu ya. Nah, tetapi yang tidak kalah penting, biasanya di dalam produk peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan 3 asas di dalam menimbangnya ya, filosofis, yuridis, sosiologis. Nah ini terutama yang sosiologis ini terkait dengan lembaga, karena yang ingin dibahas adalah notaris. Ini tentu secara sosiologis ini harus efektif di dalam implementasinya, terutama lembaga-lembaga yang terlibat di notaris, misalnya ada IPAT, ada IMI, dia harus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan, terutama sebagai masyarakat yang akan menggunakannya. Nah, jadi ini disadari benar ya, bahwa satu peraturan perundang-undangan ini biasanya dikatakan headrest after the Veteran. Satu peraturan perundang-undangan itu jangan terlalu buru-buru diganti-ganti. Makanya di dalam satu peraturan perundang-undangan yang diatur itu jangan yang detail sekali, ya cukup yang pokok-pokoknya saja. Karena kalau misalnya terlalu detail itu diganti cepat karena sudah ketinggalan zaman, atau yang tadi disebutkan headrest after the Veteran. Satu peraturan perundang-undangan yang tertulis selalu berada ketinggalan di dalam peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Kita bisa menyaksikan misalnya pasal 163 HIR, 164 HIR itu menyebutkan jenis macam alat bukti. Alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Alat bukti teknologi informatika di mana? Di sini tidak diatur. Tetapi di dalam undang-undang ITE baru dibuka. Kebetulan waktu itu saya diminta juga menyusun dengan Prof. Ahmad Ramli untuk menyusun draft RUU ITE. Nah, kita masukkan, dibuka peluang untuk memungkinkan. Tetapi di dalam tataran implementasinya kita perlu juga peraturan pelaksana. Nah, ya, jadi di sini memang sudah dipastikan produk peraturan perundang-undangan tertulis itu pasti akan ketinggalan zaman, tapi nggak usah khawatir. Ya, di dalam sistem hukum kita itu dikembangkan di dalam prakteknya melalui jurisprudensi. Karena pada prinsipnya satu lembaga yang diberi kewenangan bisa membuat satu peraturan perundang-undangan di samping DPR dan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Ternyata di sini menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 itu diberikan kepada hakim. Jadi untuk tadi yang disampaikan, untuk membaca the living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, itu hakim alat identifikasinya. Satu peristiwa yang berkembang dan terjadi di dalam masyarakat itu ditemukan oleh hakim. Maka di sini ditemukanlah lembaga penemuan hukum yang diberikan sepenuhnya kepada hakim. Jadi hakim bisa menemukan hukum. Jadi tidak perlu dibunyikan di dalam undang-undang, tetapi dengan penemuan hukum itu berkembang. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingat, yang disebut lembaga fidusia itu sebelumnya tidak pernah ada. Yang ada itu ditemukan oleh jurisprudensi yang disebut fiducia random overdraft. Sekarang jadi undang-undang karena kebutuhan dari jurisprudensi itu ditemukan dan dirumuskan dalam undang-undang. Nah dulu nggak apa itu jurisprudensi mengenai fidusia. Fidusia itu saya selalu bilang, fidusia itu lembaga perkawinan antara Nyi Blorong dengan Joko Tingkir. Karena ada dua lembaga yang selalu kita kenal, lembaga jaminan kebenaran bergerak dan tidak bergerak. Ini mencampurkan. Kenapa? Karena kebutuhan dan kejelian hakim untuk menemukan hukum. Nah, lahirlah undang-undang fidusia. Nah, itu jadi berkembang ya dari kebutuhan di dalam praktek. Nah, demikian juga. Nanti kita bicara mengenai keberadaan dari MKNW. Bukan saya subjektif membela MKNW, karena MKNW itu memang betul-betul menjaga marwah dari pejabat umum ini sebagai pejabat yang diamanati oleh negara, ditugasi oleh masyarakat, dipercaya harus menjamin rahasia akta ya.
Nah, jadi kita bisa melihat bahwa RUU-KUHP itu perlu uji publik, perlu. Cuman tadi saya mau menguji publik tidak punya bahan. Ini ya mestinya karena biar mendalam kita perlu nih dibekali ya. Karena kita akan mengkritisi pasal-pasal yang ke notaris. Kalau saya berpikirnya RUU KUHP yang sudah ada itu sudah menjangkau melindungi notaris. Kalau misalnya ada karena selalu berpikir, oh ini peninggalan kolonial sudah out of date, segera diperbaiki. Apakah kita tidak bertanya? Misalnya pasal 1320 itu produk kolonial, tapi sampai sekarang dibutuhkan dan perkembangan itu perlu ya. Misalnya dulu kita hanya mengenal perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Itu pikiran yang futuristik. Dengan diberi pasal 1338 ayat 1, diberi kebebasan berkontrak, berkembang di perjanjian di luar itu. Karena disadari terbatas tadi peraturan perundang-undangan tertulis itu pasti ketinggalan, tetapi tugas yang harus dilakukan adalah oleh hakim untuk mengembangkannya. Nah, di sini diantaranya notaris ya perlu ya. Jadi peraturan perundang-undangan itu sifatnya umum, abstrak, pasif, tapi dia bisa aktif dan itu selalu akan hidup manakala ada satu peristiwa dan itu dibunyikan ketidakaktifannya itu atau abstrak dan umumnya itu dengan kalimat barang siapa, jadi tidak menunjuk pada orang. Jadi kalau di dalam KUHP notaris itu tidak dibunyikan, tidak perlu dibunyikan kalau menurut saya. Karena nanti dari bunyi peraturan perundang-undangan itu akan ditemukan. Contoh konkret misalnya, itu Profesor Bismar Siregar bisa menjerat orang yang menyuap dengan mengirim selimut hidup ke hotel. Beliau katakan ini termasuk penyuapan. Atau misalnya kita cerita tentang pencurian listrik, ares listrik. Tadi dikatakan oleh Pak Dr. Arsul Sani, misalnya KUH pidana ini sangat menjunjung tinggi nulum dilectum nullacuna sine previa lege tunali. Tiada perbuatan dapat dihukum kecuali peraturannya ada, tetapi di dalam perkembangannya perkara pidana pun bisa dikembangkan. Waktu itu ada pencurian listrik. Pencurian biasanya diwujudkan dalam bentuk mengambil, menguasai barang orang lain untuk dinikmati sendiri. Nah, tetapi ditafsirkan, ternyata bisa ditemukan, bahkan itu jadi jurisprudensi. Ya, jadi untuk pidana yang menjunjung tinggi nulum dilectum pun masih bisa melakukan penemuan hukum karena perkembangan di dalam masyarakat itu dibaca oleh hakim, dirumuskan di dalam putusan. Semula pendapat-pendapat dari ahli itu adalah doktrin, itu belum hukum doktrin itu. Pada saat doktrin itu diadopsi oleh hakim, itu akan menjadi satu hukum. Maka disebut jurisprudensi itu judgmental, hukum yang dibuat oleh hakim. Jadi hakim itu membuat hukum tidak seperti DPR dan eksekutif dan legislatif rame-rame dan mahal biayanya itu. Satu pasal aja bisa ngelobinya berhari-hari di hotel dan biayanya banyak. Saya ingat undang-undang ITE itu hampir 4 miliar untuk menjebolkan peraturan itu. Maka di sini berikan pada hakim. Hakim menemukan hukum, setelah menemukan hukum jadi jurisprudensi. Dan jurisprudensi dikira jangan khawatir. Di Anglo-Saxon punya jurisprudensi, di Eropa kontinental punya jurisprudensi. Tapi kata Profesor Mokhtar, antara jurisprudensi di Anglo dan Eropa kontinental tidak perlu dihiraukan, karena di Anglo-Saxon itu berlaku asas the binding force of precedent. Putusan hakim sebelumnya mengikat, tapi pada saat ada perkembangan di dalam masyarakat dengan ada stare decisis. Tetapi jurisprudensi di negara kita bukan no binding dan tidak the binding, tapi the persuasive force of precedent. Jadi kebutuhan di dalam masyarakat itu jurisprudensi yang ada dikoreksi, dicocokkan. Kalau misalnya cocok jadi jurisprudensi. Kalau sudah 3 kali berulang-ulang diputus oleh hakim, diikuti oleh hakim berikutnya, ini menjadi jurisprudensi tetap. Nah, itu ya. Jadi di sini
pasti undang-undang itu dikatakan umum, abstrak, dan harus. Kalau terlalu detail itu bukan undang-undang, itu peraturan pelaksana. Ya, makanya di sini perlu PP, perlu peraturan menteri. Kenapa pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang nomor 2 tahun 2014 dilaksanakan oleh PP Permenkumham karena untuk mendetailkan apa yang sudah dinyatakan di dalam pasal 66. Nah, ini perlu nih ya. Nah, kemudian kita lihat kalau Undang-Undang Jabatan Notaris itu hanya mengatur 2 hal saja. Yang pertama adalah perdata, yang kedua administrasi. Pidana tidak diatur. Dan memang menyadari Undang-Undang Jabatan Notaris itu sebagai leg spesialis. Leg generalisnya ada di dalam KUH pidana. Nah, jadi nanti KUH pidana pun janganlah menyebut-nyebut notaris secara eksplisit, karena nanti kalau notarisnya berubah namanya mau apa, undang-undang dirubah, biaya lagi. Nah, ini jadi proyek nih. Nah, ini yang harus dihindari ya. Jadi di sini cukuplah kalau misalnya Undang-Undang Jabatan Notaris itu sebagai leg spesialis, untuk detailnya dilaksanakan oleh Permenkumham ya. Nah, di sini misalnya kita lihat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu dijunjung tinggi pejabat umum ya, dan pejabat umum itu tidak hanya notaris. Yang dilindungi oleh undang-undang itu juga misalnya profesi dokter dan dokter gigi itu juga dilindungi, harus. Kemudian pejabat di bidang keuangan, perbankan harus merahasiakan ya. Jadi yang punya rahasia itu bukan hanya notaris, ada beberapa pejabat lain juga ya. Nah, di antaranya misalnya di dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris itu dinyatakan meliputi kewenangan untuk membuat akta notaris dan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan itu sudah dikawal di situ. Apa yang menjadi kewenangan notaris? Di samping akta, perbuatan lain, misalnya kalau saya misalnya kebetulan saya tuh reviewer atau evaluator usulan perguruan tinggi, selalu saya nanya mana legalitas dari si badan hukum ini. Misalnya tugas saya mengecek legalitas badan hukum dan kepemilikan aset dari si penyelenggara ini. Terus saya cek kepemilikan asetnya bisa hak milik, hak guna bangunan atau sewa menyewa. Diberikanlah sewa menyewa yang di bawah tangan. Saya bilang kalau sewa menyewa di bawah tangan itu kami tidak terikat, harus dibuat oleh notaris. Ini saya mendorong supaya notaris lakukan. Harus dibuat oleh notaris karena 3 kekuatan dari akta notaris itu: 1, formil, material, dan mengikat keluar. Kalau misalnya diserahkan oleh para pihak, saya bilang saya dari Kementerian Ristek, Kementerian Lingkungan dan Ristek tidak terikat dengan perjanjian yang dibuat. Karena syaratnya kami harus terikat. Tolong bawa ke notaris untuk membuat perjanjian. Karena notaris punya produknya yang berpaktokan itu juga kekuatan yang dimiliki. Dan ini sudah disebutkan ya di dalam pasal 15. Bahkan di situ dikatakan sepanjang akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya, maka akta tersebut merupakan akta otentik. Ini luar biasa yang harus dilindungi ya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan dari Undang-Undang Jabatan Notaris itu sudah mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan pidananya tidak, karena memang akan diserahkan ke KUHP. Dan setelah saya teliti di dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang penting, diantaranya misalnya pasal 322 yang mengatur ancaman pidana terhadap tindakan membuka rahasia jabatan. Dan ini ancaman ini tidak hanya untuk notaris, bisa untuk dokter, bisa untuk perbankan, dan ini umum. Tadi kan sifatnya abstrak dan umum. Jadi kalau disebutkan institusinya ini akan sulit kalau misalnya terjadi perkembangan. Kalau saya ya. Nah, kemudian kita lihat juga di situ ada beberapa pasal ya, seperti misalnya pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian ditegaskan kembali oleh pasal 16 ayat 1 huruf F ya, di mana
di sini ternyata untuk jabatan notaris itu tidak diprotek benar-benar, ya. Pasal 16 ayat 1 huruf F itu memberikan pengecualian. Jadi manusia notaris itu sama dengan broker, ya. Notaris itu juga manusia, broker juga manusia, sama. Jadi akan ada kesalahan, akan ada. Nah, tetapi jabatannya ini harus dilindungi kalau notaris itu benar-benar melaksanakan tugasnya. Tetapi kalau misalnya ada kesalahan, ini pasal 16 ayat 1 huruf F dan Undang-Undang Jabatan Notaris itu membuka, ya, artinya ada kerahasiaan yang harus dilindungi tapi sifatnya relatif. Pada saat notaris salah, ya diserahkan. Ini cerita berdasarkan pengalaman nih Pak Dodi, ya. Bahkan kan di sini sampai silang pendapat, katanya majelis dulu waktu sebelum waktu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 itu dipermasalahkan karena waktu itu Majelis Pengawas Daerah, ya, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diubah namanya. Ternyata mengundang masyarakat untuk melakukan judicial review. Jadi katanya Majelis Kehormatan Notaris ini menghalangi aparat penegak hukum, ya, tidak tanggung-tanggung. Tahun 2012 di MKK, di judicial review. Tahun 2014 juga, tahun 2019 dan terakhir tahun 2020. Tetapi untung saya menemukan satu jawaban dari MK yang konsisten. Kenapa konsisten? Karena ternyata MK mempertahankan Majelis Kehormatan Notaris itu keberadaannya masih tetap dipertahankan. Dulu katanya, kenapa tahun 2012 di stop Majelis Pengawas Daerah, tapi sekarang bajunya cuma ganti baju saja, beda tugasnya. Karena di situ duduk ada 2 akademisi, 2 dari unsur pemerintahan, kemudian 4 dari unsur notaris. Ini kalau ada Bu 3 notaris itu yang ingat saya itu ada Bu Yeni, ya, Dewan Pembina, ada Pak Leo dan ada Pak Tendi. Itu angkatan pertama, ya. Nah itu, ya. Jadi notaris-notaris yang sudah malang melintang itu. Dan kita pada saat memanggil notaris itu tiap minggu ada 15 sampai 20. Jadi saya melihat wajah-wajah notaris yang bibir tersenyum, hatinya menjerit. Periksa. Tetapi kami dengan senang hati akan menggali baik dari Pak praktisi, dari pemerintah maupun dari akademisi, melihat ini notaris benar nggak? Mohon maaf nih, karena ada notaris yang produk dari satu perguruan tinggi yang kelas sore, tidak jelas nih kelas sore. Dan berani-beraninya membuat akta jual beli itu tanpa diketahui penjualnya ternyata money laundering. Dan untuk kasus semacam ini kami dorong untuk diperiksa karena ceroboh, karena kan notaris itu harus hati-hati. Dan ini kalau misalnya ada wacana ada MOU tahun 2012 antara ini dengan misalnya dengan kepolisian, Polri, ya, itu kami telah menginisiasi. Pada saat pihak polisi ingin hadir, kami panggil, kami undang di Majelis Kehormatan Notaris. Jadi kalau sekarang memang saya wacananya coba kalau dimungkinkan nih, Permenkumham nomor 17 tahun 2021 itu dimungkinkan duduk bersama untuk penyidiknya, karena untuk selanjutnya itu tetap kita menjaga Majelis Kehormatan Notaris. Dan ini aturannya di Permenkumham. Jadi kalau Permenkumham tidak usah rame-rame seperti di DPR, ya, membuat peraturan, ada uji publik, ada naskah akademik dan sebagainya, tetek bengek, susah itu. Tetapi dengan peraturan Permenkumham karena kebutuhan menindaklanjuti pasal 66 itu akan sangat lebih praktis lagi, ya. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu, jadi karena katanya terakhir uji materi terhadap pasal 66 itu prasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 66 menempatkan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final
untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Justru ini tadi kan jabatan kehormatan ini yang harus dilindungi. Kalaupun misalnya tidak dilindungi karena salahnya notaris, itu ada wadahnya, ada pasal-pasal pidana yang bisa notaris yang tidak melaksanakan jabatan sebagai pejabat umum. Jadi itu ada. Jadi tidak pusing, ya. Jadi pada saat dihidupkan kembali dari MPD ke MKNW itu tidak tanggung-tanggung, ada judicial review 4 kali. Yang pertama tahun 2012, tapi Mahkamah Konstitusi memutuskan 49 tahun 2012, kemudian nomor 72 tahun 2014, nomor 22 tahun 2019, dan terakhir nomor 16 tahun 2020. Itu 3, tapi saya masih menghormati karena nomor nomor yang terakhir itu nomor 16 tahun 2020 masih tetap mempertahankan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris itu disuruh dihapus, tetap ditolak permintaan itu karena masih tetap akan memegang amanat dari undang-undang dan menghargai dari bukan melakukan intervensi sebetulnya kalau saya, ya. Tadi saya akan merasakan bagaimana kita bisa melihat notaris yang berkualitas yang dipanggil oleh MKNW yang sudah kita protek, kita lindungi karena sudah benar dia hanya menerima permintaan dari klien, dan yang kalau misalnya kliennya berbohong itu tanggung jawab pribadi, jangan dibawa notarisnya. Nah, ini hal yang saya pikir itu yang perlu diapresiasi, ya. Barangkali satu hal kalau saya usulnya ini sebetulnya di dalam KUHP pidana yang ada itu ada beberapa pasal yang saya coba lihat dan ini saya lihat sudah memadai. Pemalsuan dokumen atau surat itu diatur oleh pasal 263 dan 264 KUHP. Kemudian di dalam masalah pencucian uang itu diatur oleh Undang-Undang 8 tahun 2020, itu lex spesialis sebetulnya. Kemudian juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu diatur oleh pasal 242 KUHP pidana. Jadi kalau disebutkan nanti jabatan notaris di dalam KUHP pidana itu jadi. Dan jangan lupa buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, segera bikinkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar untuk untuk Pak Dr. Sani, ya kan? Buat masukan-masukan di RUU KHP nantinya. Kemudian untuk Prof. Isis juga. Dan untuk sebelum kita ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada satu lagi narasumber yang harus kita ini kan. Kemudian beliau adalah saat ini menjadi Majelis Kehormatan Wilayah Jawa Barat. Beliau adalah Dr. Dodi. Kami silakan, Pak. Terima kasih moderator Rudi, Pak Dr. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Dr. Asrul, mohon izin Prof. Jadi Bapak Ibu saya harapkan tadi sudah banyak disampaikan mulai dari konsep tataran filosofi. Nah dalam hal ini mungkin saya akan membicarakan ya permasalahan konkret mungkin. Jadi Bu Ketua Ikano, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selalu saya agak tegang kalau dia sudah bicara, saya ingin dengar Pak Dodi ini karena fakta-fakta konkret keadaan Prof yang mesti kita sampaikan ke teman-teman. Pak Badar mohon izin, beliau senior juga, beliau di MKM juga dulu ya. Jadi terkait dengan perlindungan hukum bagi notaris, izin boleh saya izin Prof ya. Nanti dikira kuliah Pak. Baik. Mungkin materi bisa disampaikan? Oh lagi loading ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya agak tegang ini sebenarnya.
karena ada peserta yang adalah istri saya di sini. Dia adalah mahasiswa penotariatan dan ikut hadir di sini. Tiada hal yang membuat lebih tegang kalau istri melihat saya tampil di depan. Mohon izin ya. Baik, kebetulan saya dalam hal ini akan berbicara secara tataran praktis tentang lembaga kenotariatan. Kalau kita bicara sejarah, kita semua sudah tahu ya, sejak mohon maaf kan. Fenomenanya itu banyak berkembang. Tadi saya ngobrol banyak dengan Dr. Herlin, zaman beliau, zaman Pak Badar dulu ya, kemudian 10 tahun yang lalu, bahkan ya berbeda sekali keadaannya. Kenapa fenomena ini terjadi? Karena kalau kita melihat dari berita terakhir ya, Pak Menteri, Pak Yasona, Pak Profesor Dr. Yasona menceritakan bahwa jumlah notaris saat ini sudah mencapai 19.109 ya, 19.109 yang tersebar di 514 kabupaten kota, yang rata-rata membuat akta sudah mencapai 5 juta akta dalam per tahunnya. Nah ini, di satu sisi berarti kebutuhan masyarakat akan akta otentik meningkat, tapi di sisi lain ada konsekuensi hukum yang terjadi. Nah, pertama perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, yang ini sering confuse kita ya. Notaris pejabat umum, tapi notaris diangkat oleh eksekutif. Surat keputusan adalah besiking, ya Prof, besiking. Jadi putusan tata negara. Sehingga ada lembaga undang-undang, lembaga majelis pengawas dan majelis kehormatan dalam pasal 66 dan 67 UU JMT Undang-Undang 2 2014, di mana kepanjangan tangan dari eksekutif kementerian dalam hal pengawasan dan mengizinkan atau menolak notaris bila dipanggil oleh aparat penegak hukum. Jadi sedikit saya mau cerita bahwa majelis kehormatan notaris itu turunan dari majelis pengawas daerah. Sebagaimana sudah dicetak Prof, ada gugatan-gugatan dan kemudian terlahirlah di dalam Undang-Undang 2014 lembaga Majelis Kehormatan Notaris. Fungsinya adalah menjaga harkat dan martabat jabatan notaris. Jabatan notaris Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bicara ranah pidana, punten Prof, ranah pidana itu tanggung jawab pribadi, subjek hukum. Jadi artinya bahwa setiap orang, karena bahasanya tadi ya, barang siapa. Nah, jadi ini yang hati-hati teman-teman. Barang siapa. Kalau kita terjebak pada konsep bertindak aktif sebagai pihak, apalagi memiliki mens rea, bisa terjerumus notaris ke sana. Karena personnya nanti akan dilari, ya, dilarikan ke sana. Tapi kalau kita sudah menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan, maka terhadap jabatan itu sendiri ada perlindungan hukumnya. Jadi kalau kita merujuk kepada teori Profesor Philippus ya, tentang perlindungan hukum secara preventif. Jadi peraturan perundangan itu memberikan perlindungan hukum termasuk kepada kita notaris. Dalam KUH pidana saya setuju Prof, tidak perlu secara detail menyebutkan notaris, lebih baik berlaku umum saja. Ya, berlaku umum. Karena selama ini sudah berjalan. Kita ingat pasal 263 KUH pidana, pasal 266 KUH pidana. Itu salah satu contoh perbuatan-perbuatan pidana terhadap akta otentik, dokumen akta pendukung pembuatan akta otentik ya. Pasal 264 lebih-lebih lagi KUH pidana. Nah, tapi saat ini faktanya banyak notaris itu yang terjebak ke dalam permasalahan pusaran pidana terkait dengan kasus-kasus di pasal-pasal tadi. Kenapa? Nah, ini yang menarik. Kita bicara kewenangan kita sebagai notaris. Untuk sambil di ini kewenangan notaris. Semua sudah paham, sudah dijabarkan panjang lebar kewenangan kita. Tapi ternyata dalam rangka menjalankan kewenangan itu, kita menyimpan suatu barang bukti tindak pidana, di mana memang terjadi tindak pidana. Kita menyimpan bukti-bukti
yang diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan misalnya. Nah, disinilah tadi sama Prof di sini sudah disampaikan pasal 322 KUH pidana bicara tentang delik membuka rahasia jabatan. Pasal 4 UU JN kita melakukan sumpah jabatan notaris. Dalam pasal 16 ada kewajiban menjaga rahasia jabatan. Nah ini, jadi sekaligus saya sampaikan dalam forum ini, Bapak Ibu notaris, jangan sekali-kali pada saat ada, mohon maaf ya, amplop coklat bahasanya dari aparat penegak hukum yang menyampaikan, mengundang, apakah dengan istilah klarifikasi, undangan kepada Bapak Ibu notaris untuk hadir di penyidik, di mana masih dalam tahap penyelidikan biasanya, ya, tolong sampaikan tetap harus melalui lembaga majelis kehormatan notaris. Kenapa? Karena kita harus uji dulu di situ. Apakah rahasia jabatan ini tadi divalidasi untuk diizinkan menyampaikan atau tidak? Nah, nanti ke sana larinya kita. Jadi sudah ada beberapa kejadian terakhir ini di pra-peradilan bahwa suatu BAP dari kepolisian tanpa ada izin MKNW terhadap notaris. Nah, karena ketentuan sistem hukumnya demikian. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, jangankan kedatangan aparat penegak hukum, terima amplop coklat aja sudah gemeter ya. Nah, kemudian ditelepon sama aparat penegak hukum, sudahlah nanti urusan ke majelis nanti aja, Bapak hadir dulu aja di sini, Ibu hadir aja dulu di sini. Kita hanya ingin membuat berita acara. Nah, jangan Bapak Ibu, karena apa? Sampaikan saja. Pasal 322 membuka rahasia jabatan adalah delik pidana. Maksud Bapak sebagai aparat penegak hukum nyuruh saya melakukan perbuatan pidana, delik pidana. Oh, udah bisa, kami punya kewenangan. KUHP sudah mengatur kepada penyidik. Bahkan hati-hati 224 ya. Tidak mau jadi saksi bisa dipidanakan. Oh, kita punya 170. Kita berhak, KUHP-nya ini ya, kita berhak untuk menolak. Kembali ke MKNW dulu. Memang akhirnya kerja MKN berat ya. Dan ini sudah fenomena semenjak kurang lebih 2-3 tahun terakhir sudah mulai ada pemahaman bersama antara aparat penegak hukum dengan MKN, di mana terlihat dari begitu banyaknya permohonan-permohonan dari aparat penegak hukum kepada kita, khususnya di wilayah Jawa Barat khususnya ya. Tapi triknya lucu nih Bapak Ibu, kepada kita permohonan diajukan, kepada yang bersangkutan undangan tetap disampaikan. Nah, ini jadi tetap. Nah, ada satu lagi saya ingin cerita ya. Dalam permohonan itu dia banyak belajar penyidik ini. Kira-kira apa ya yang bisa akhirnya diizinkan gitu oleh majelis untuk mengundang notaris. Nah, dia selalu menyampaikan beberapa hal. Salah satunya mencoba mensertakan notaris sebagai pelaku aktif. Sebagai pelaku aktif. Contohnya gimana Pak? Nah, contohnya ya, berdasarkan keterangan pelapor, nah, ini contoh konkret ini misalnya ya, bahwa notaris yang bersangkutan membujuk dia untuk melakukan pembayaran kepada pihak si B gitu. Nah, padahal si notaris menjalankan jabatan, membuat akte perikatan di antara kedua belah pihak. Ya tentu dong, Anda harus melakukan pembayaran gitu. Nah, akhirnya dia katakan di situ, seolah-olah notaris turut serta melakukan bujuk rayu. Pasal 378 itu pidana. Itu ya, ada fenomena-fenomena seperti itu. Tapi Bapak Ibu maaf, jangan takut ya. Ini antara ngantuk atau takut ini. Biasanya kalau ketemu saya itu selalu begitu, Pak Badarudin. Saya itu bukan banyak fans atau penggemar, tapi yang berkonsultasi kepada kami itu makin meningkat sekarang kasusnya. Baik, sebenarnya tidak salah, tapi kadang-kadang ketidaktahuan ini yang sangat berbahaya. Tadi modus-modus bahwa langsung sudah panggilan kedua tanpa melalui NKNW dan seterusnya itu sudah semakin banyak. Bahkan tadi dikaitkan aktif memberikan bujuk rayu seolah-olah sehingga terjadi tidak pidana. Nah nanti Prof teori hukum pidana ya antara begini, kompus delikti, kapan kejadian perkara pidananya itu Prof? Apakah sebelum akta dibuat atau setelah akta dibuat? Nah ini yang menarik ini Prof ya, kalau kita bicara. Tapi bagaimanapun juga notaris karena formil tadi
harus diberikan perlindungan hukum. Nah, saat ini di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ada lembaga tadi yang namanya Majelis Kehormatan. Apakah sudah cukup? Ternyata masih kurang, Prof. Masih kurang nih. Pandangan kami masih kurang. Jadi perlu kita formulasikan nanti ke depan. Baik, tugas-tugas kewenangan notaris Bapak Ibu semua sudah pasti paham. Ujung-ujungnya kita bicara tentang perjanjian. Salahnya perjanjian 1320 KUH Perdata sudah kita semua sudah paham, ya. Asas-asas tadi Prof juga sudah saya sampaikan. Freedom of contract itu bagaimana, 1338, kata subservanda, ya. Nah, ini kan perdata semua ini. Nah, ini yang menarik, one prestasi, ya. One prestasi dilarikan ke delik pidana, penipuan misalnya. Padahal one prestasi, gimana nih kira-kira, ya? Nah, kalau terminologi one prestasi kan ingkar janji, ya, tidak menepati janji. Dasarnya pasti ada satu perjanjian, apalagi buat dalam bentuk akta otentik, ya, kontraktual di dalamnya. Ini sebagaimana pendapat Prof Yohanes, ya. Nah, ada jurisprudensi Mahkamah Agung, mungkin agak diangkat, ya. Jurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang di dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Jadi kumpulan, ya, kumpulan jurisprudensi tahun 2020. Di mana dalam jurisprudensi itu mengumpulkan putusan-putusan pengadilan, ya, bahwa konsistensi dari majelis hakim, tadi Prof Isis juga menyampaikan juga bahwa hakim punya kewenangan membentuk hukum, ya. Disampaikan di sana bahwa ternyata hakim itu konsisten bahwa perjanjian yang dibuat secara sah bukan karena penipuan, ya, namun bukan prestasi yang masuk dalam perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Jadi para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun bukan prestasi yang masuk ke ranah perdata, ya, kecuali perjanjian tersebut didasari dari itikat buruk atau tidak baik. Nah, ini tadi kapan kompusnya terjadi, kapan delik pidana ada. Pasal 263 ada dokumen palsu, maka sudah siapkan sebelum menghadap pada notaris. Berarti dari awal sudah terjadi upaya-upaya yang dengan itikat tidak baik. Ya, ini sudah otomatis perjanjian sebenarnya tidak sah. Tapi kita sudah membuatkan notaris menerima dokumen. Contoh konkret, rapat umum pemegang saham luar biasa dibuat oleh para pemegang saham secara di bawah tangan. Undang-Undang 40 tahun 2007 pasal 21 bisa dalam tempo waktu sekian hari segera dinyatakan dalam bentuk akta notaris. Nah, ternyata notulen itu ditandatangani oleh pemegang saham, ada unsur pemalsuan di dalamnya. Unsur pemalsuan, yaitu apa? Tanda tangan salah satu pemegang saham dipalsukan. Kemudian jual beli sahamnya dibuat di bawah tangan. Ini fakta sering terjadi. Notaris mengkonstantir penghadap yang notabene adalah direktur dengan membawa hasil rapat pemegang saham luar biasa dalam bentuk notulen di bawah tangan. Asli dilekatkan, ya. Nah, kemudian dinyatakan dalam bentuk akte pernyataan keputusan rapat. Karena pernyataan keputusan rapat tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang 40 2007 pasal 21 tadi, ya. Ayat 5 kalau tidak salah. Jadi pernyataan keputusan rapat. Nah, ada perbuatan pidana di dalam yang tanpa sepengetahuan kita. Nah, kemudian pihak yang dirugikan tidak terima, menempuh upaya hukum. Karena ada unsur pidana, dia lapor kepada kepolisian. Dia menyatakan bahwa palsu, saya tidak pernah hadir, saya tidak pernah tanda tangan, tapi ada perubahan para pemegang saham. Nah, disinilah salah satu analisa dari kami Majelis Kehormatan. Notarisnya salah? Enggak, tidak ada salah. Tapi ada barang atau bahasa saya itu makhluk yang disimpan di kantong notaris itu. Dan ini perlu pro justisia, memerlukan suatu bukti. Nah, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jangan takut. Wah, diizinkan. Jadi sekarang itu lucu, ya. Wah, Majelis Kehormatan memberikan persetujuan gitu.
majelis kehormatan menganalisis proses pro justisia tadi. Kalau memang notaris sudah benar, clear, tidak ada masalah. Tapi dalam Permenkumham 17 peraturan pelaksanaan ada di situ, ada suatu delik pidana yang terjadi dalam pembuatan akta itu. Nah, ini harus demi kepastian hukum kita harus mencari kebenaran material tadi. Kenapa? Dokumen itu harus diuji forensik. Apakah betul si pelaku ini tadi melakukan perbuatan pasal 263, 266 dan seterusnya. Yang paling berat kalau 264 Bapak Ibu, atau otentik palsu. Itu yang berat sebenarnya. Oke, saya lanjutkan, masih ada waktu saya? Ada, terima kasih. Jabatan kepercayaan semua sudah paham, tadi 322 sudah kita bahas. Ya, minuta akta protokol, ada hal menarik di sini. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Pasal 1 angka 13 UU JNP. Pak Wangsa mana tadi ya? Martinez, majelis pengawas ini. Ini PR ini Pak Badar. PR mengenai minuta protokol notaris. Karena sekarang fenomenanya belum siap majelis atau MPD itu menindaklanjuti proses terkait dengan protokol notaris. Ya. Nah, arsip negara, kalau kita bicara arsip negara, ada delik pidana membuka rahasia arsip jabatan atas arsip negara. Tapi kita belum tarik ke sana ya. Kita baru bicara dari sisi lex spesialis kita di UU JN dan UU JNP. Pasal 54 UU JNP hanya kepada siapa saja kita boleh memberikan salinan, grose, kutipan dan seterusnya ya. Kepada pihak lain tidak boleh. Pelanggarannya, nah ini pelanggarannya pelanggaran administratif. Dari sisi UU JN-nya, kewenangan siapa? Majelis pengawas notaris melalui MPD-nya nanti ya. Nah, sanksinya besihing ya, besihing karena ini masuk ke ranah hukum administrasi negara. Tapi kalau ada unsur pidana, nah lain lagi nanti aparat penegak hukum yang akan melakukan proses pendalaman. Akta notaris sebagai alat bukti, nah, 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, ya, barang bukti bagaimana tadi ya. Bapak Ibu tolong hati-hati ya pada saat penyidik menyampaikan kami membawa surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Nah ini penggeledahan dan penyitaan. Jangan takut ya. Bahwasanya tetap harus lembaga majelis kehormatan notaris itu dilibatkan. Karena tadi ini arsip negara, kita semua kewajiban menjaga rahasia jabatan, ya, tidak boleh semena-mena terhadap minuta akta, protokol akta. Nah ini yang kadang-kadang dalam praktek, udah sini, bawa sana, bawa sini. Kekuatan pembuktian ini, Prof. Saya merujuk dari pendapat Pak Andi Hamsa ya. Dalam kacamata hukum acara pidana, barang bukti berupa objek material tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Artinya, kalau ternyata tadi akte otentik yang dibuat oleh seseorang notaris diperlukan sebagai suatu pembuktian, apakah harus dibunyikan oleh notaris itu atau dibunyikan oleh para pihaknya? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita perlu memperjuangkan itu. Kalau akte otentik itu sudah dilakukan proses secara verleden dengan benar, di mana ujinya ada pada majelis pengawas notaris, tentunya akte itu sudah berbunyi secara sempurna. Ya. Hal-hal yang ada di dalamnya itu menjadi para pihak harusnya yang menyampaikan, kecuali ada unsur pidana tadi, gitu ya. Tapi kalau sudah benar clear semuanya, nggak perlu kita. Nah ini yang perlu kita tegaskan ke depan seperti apa. Apakah dalam spesialis kita perlu kita tegaskan seperti apa dan bagaimananya ya. Karena akta otentik dalam kacamata hukum perdata adalah alat bukti yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, ya. Kedudukan saksi, nah ini. Jadi seringkali dipanggil sebagai saksi juga notaris ya. Karena tadi apa sih perbuatannya, kapan sih pidananya terjadi? Banyak teori dan asas di dalam hukum pidana. Ya. Nah, pesan saya hanya satu, Bapak Ibu notaris ya. Kita tidak usah terlalu, mohon maaf dalam tanda petik, sok pinter, sok baik, sok ngerti.
Kenapa? Karena kadang-kadang kita malah terjerumus di sana nanti. Memang dalam pasal 15 ayat 2 huruf E atau huruf F ya, kita memberikan penyuluhan hukum. Nah, kita memberikan penyuluhan hukum. Kita punya kewenangan itu. Apa itu penyuluhan hukum? Ada ketentuan Kemenkumhamnya juga. Di materi saya ada. Ya. Jadi kita punya kewajiban memberikan penyuluhan hukum. Nah ini yang kadang-kadang mohon maaf. Kita memberikan arahan kepada klien, prosesnya harus A, B, C, D, E, F. Bahkan kadang-kadang kita membantu membuatkan draft notulen rapat misalnya. Dalam perspektif pidana dikait-kaitkan pasal 56 nanti, bahwa seolah-olah notaris membantu dengan jabatan kewenangan dia membantu lahirnya suatu delik pidana dengan menyiapkan, mempersiapkan beberapa dokumen yang ternyata ada dipakai oleh para pihak atau pihak-pihak yang melakukan delik pidana tadi. Padahal kita menjalankan jabatan. Nah, ini harus kuat juga nanti penyuluhan hukum ini. Satu hal yang menarik dalam Perkapolri tahun 2019 ya di nomor 6 mendefinisikan saksi itu bukan berarti yang harus melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, jadi selalu kan notaris dipanggil sebagai saksi dulu gitu kan, itu sering sekali itu. Apakah perlu kita memberikan kesaksian kalau kita tidak mengetahui tindak pidananya, tidak di hadapan kita dan seterusnya ya. Saksi pidana atau saksi ini senjatanya 24 nih biasanya ya. Kalau nggak mau memberikan kesaksian dapat dipidana 9 bulan, seperti itu ancamannya. Ini tadi sudah kita bahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, pelaku, subjek, perbuatan melawan hukum ya. Prinsipnya satu, jangan sampai mens rea itu terjadi pada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita sudah tadi person ya, bukan jabatan, kita sudah over, kita bahkan ada suatu perbuatan melawan hukum yang kita arahkan untuk dilakukan, nah itu sudah jelas-jelas tapi mens rea-nya ada. Kalau sudah seperti ini, sulit bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk tidak mengizinkan notaris itu diperiksa. Kenapa? Penyidik pintar biasanya, dia sudah membuat kronologis, dia sudah membuat laporan kemajuan, nampak di situ tindakan apa yang dilakukan oleh notaris. Nah ini, ya. Jadi kembali kepada SOP aja kita, tidak lebih tidak kurang, kira-kira seperti itu. Penyertaan, nah ini paling sering banget ya dalam ini ya, dikaitkan ke notaris tadi pasal 5556 turut serta dan seterusnya. Penipuan jelas tadi sudah kita bahas ya, 378, 263, 264 sudah kita bahas semua tadi ya. Pusaran tindak pidana. Yang terakhir banyak terkait dengan masalah korupsi dan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ini yang menarik Prof. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan juga ini dari penerima manfaat ya, bahwa ternyata formil tidak menjamin, karena kita masih harus menggali siapa di balik formil ini, ya kan? Nah ini menarik sebenarnya. Saya sudah diberi peringatan sama moderator, penyitaan penggeledahan sudah saya jawab, hak ingkar wajib ingkar ya. Nah ini ada sudah kita bahas juga tadi, jurisprudensi Mahkamah Agung, pembinaan pengawasan notaris, majelis pengawas notaris, pasal 67 sampai dengan 81 ya, Permenkumham nomor 16 2021, Majelis Kehormatan Notaris pasal 66 ya, itu semua sudah bisa kita baca. Kesimpulan terakhir ya, perlindungan hukum bagi notaris masih diperlukan. Cuman saya baru melempar wacana aja, apakah dimungkinkan kita memiliki hak imunitas? Nah di ujian belum ada ya Bro. Apakah dimungkinkan kita jabatan notaris ya, bukan person ya, memiliki hak imunitas? Apakah sudah cukup dengan lembaga Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas yang sudah ada perlu kita optimalkan ya, perlu kita optimalkan. Yang akan ada, apakah perlu kita memiliki hak imunitas? Kalau kita sudah menjalankan jabatan dengan benar, kita tidak bisa dituntut pidana, kita tidak bisa dituntut perdata. Kurang lebih demikian Pak Moderator, terima kasih. Saya kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Sudah terakhir Pak Dr. Dodi. Kita selanjutnya kembali lagi ke Pak Asrul. Masih om? Masih om Ek? Udah tidur? Asrul. Ya. Masih om Pak? Udah tidur? Asrul. Pak Dr. Asrul. Asrul. As
Oke, sambil menunggu Pak Dr. Asrul, kalau ada yang mau menanyakan, mau memberikan masukan, ya kan, cuma saya hari ini kita nggak seperti tadi sampaikan, hari ini kita belum dapat draft punya, jadi kita mengencang bayang-bayang aja. Tapi yang paling sering kita lakukan, yang sering saya temui, yang sangat merugikan notaris itu khususnya di pasal 55 KUHP yang berlaku sekarang ini. Bukan RKUHP ya, karena itu yang paling sering kita ini. Ya. Kenapa? Karena banyak rekan-rekan kita yang terjebak pada turut serta membantu. Oke. Nah, Asrul, belum. Baik, kita akan berikan pertanyaan dari Bapak ini, dari sisi setiap sudut ini. Silakan Pak, silakan nama siapa? Nama Jenal aja. Nama saya. Ya, silakan Pak. Nama saya karena tadi kita berada di Pak Profesor Sis sambil Pak Asrul ya Pak. Kalau ngobrol Bapak tadi bisa menegakkan para pidana tadi peraturan. Pertanyaan saya kepada Prof. Seandainya Pak, kalau tadi bahwa kita kembangkan dalam peraturan pidana tadi, setelah peraturan pidana tadi juga bisa dikembangkan dengan living law dan juga jurisprudensi. Sebetulnya RUU ini juga sesuatu pembahasan yang akan berulang Pak, karena nanti juga masih dibuka kemungkinan undang-undang yang spesialis. Oleh karena itu penyebutan nama kitab juga ini saya kira ada unsur kontradiksi libertarianisme Pak. Nah kalau begitu apakah kita urgensi membahas menurut pendapat Pak Profesor Isis kaitannya dengan RUU tentang KUHP? Kedua Pak, mengenai tidak perlunya pengaturan pidana di dalam undang-undang jabatan notaris. Apakah dengan tidak ada pengaturan pidana dalam undang-undang notaris UJN bisa disebut spesialis terhadap jabatan yang ada di dalam KUH pidana atau RUU KUH pidana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nadi. Selanjutnya dari penanya berikut dari sisi depan sini ada? Satu-satu dari dulu ya. Ada? Kapan Bapak pulang? Gak ada. Silakan dari kelompok sana. Oke, Pak Alvin. Baik, terima kasih nih Pak. Ini udah nyambung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya kepada semua barangkali. Izin menanyakan karena memang saya ingin sedikit curhat juga, termasuk juga minta cari artinya apa, bagaimana kiat-kiatnya. Karena pertama begini Pak, makin kesini saya pribadi secara notaris makin tambah takut jadi notaris. Yang kedua adalah dari tindakan pihak penyidik maupun pihak-pihak lain, termasuk mungkin tanda kutip pengacara dan lain sebagainya, itu makin lebih berani kepada pihak notaris. Tidak banyak juga kita lihat di berita, baik kawan-kawan dan lain sebagainya yang setidaknya mungkin tidak terlibat langsung, tapi ikut seperti tadi Pak Moderator sampaikan, turut tergugat dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan mungkin ini secara pribadi dan mungkin juga mewakili teman-teman notaris yang lain barangkali. Bagaimana dengan kiat-kiatnya
Kan ini berkaitan bahwa ada hak ingkar, terus ada imunitas. Apakah mungkin Pak, kalau memang seandainya ini dalam beberapa waktu yang akan datang, kalau kita sebagai notaris melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan SOP terkait dengan bahan-bahan formil yang kita terima, tidak bagaimana cara kita untuk apa ya? Apakah mungkin dari rekan-rekan juga, Bapak senior, Bapak majelis, dewan dan lain sebagainya bisa memberikan tips atau bahkan mungkin memberikan perlindungan bagi kami-kami yang sudah bekerja secara baik tapi masih ikut dilibatkan dalam perkara-perkara teknis yang mungkin tanda kutip berpikir notaris punya uang dan sebagainya. Begitu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Pak Tadi ada pertanyaan Bapak Azrul tadi? Mungkin ada permintaan mengklarifikasi enggak? Oke. Selamat sore Pak Dr. Asul. Saya menanyakan Pak, apakah dalam daftar investasi masih disebut kitab Pak? Ya. Undang-undang pidana. Nah, sementara kelihatannya masih ada pengembangan tentang undang-undang yang diatur khusus. Ya. Nah, oleh itu apakah tepat penggunaan istilah harta kitab Pak? Ya. Satu Pak. Kedua berkaitan dengan living law yang diadopsi dalam RUU tadi Pak. Dan juga apakah dengan pengembangan yang besar, karena living law yang diadopsi sekarang itu bisa berkembang. Mungkin nanti tidak bisa diadopsi dalam RUU yang sudah bisa. Apakah ini juga akan menjadi lubang yang akan menjadikan RUU kita ini sama dengan tidak sebelumnya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kusnadi. Mungkin kita langsung dijawab dulu sama Pak Azrul ya. Silakan Pak Azrul. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Kusnadi atas pertanyaannya. Jadi apakah masih disebut apa atau tidak? Kalau kita sebut RKUHP itu sebetulnya istilah populer saja Pak. Tapi istilah resminya adalah rancangan undang-undang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang hukum pidana. Itu nama resminya. Ya. Jadi kalau itu nanti jadi undang-undang misalnya, nama resminya misalnya akan menjadi undang-undang nomor katakanlah 21 tahun 2022 tentang hukum pidana. Ya. Nah, jadi resminya tidak ada istilah kita. Pada permulaan pembahasan RKUHP, jadi istilah RKUHP itu nama populer itu kita ada perdebatan. Ya. Perdebatannya terutama di kalangan para ahli hukum pidana yang apakah kita akan membuat undang-undang hukum pidana atau KUHP yang merupakan kodifikasi tertutup atau kodifikasi terbuka? Itu perdebatan. Kalau yang mau dibuat adalah kodifikasi tertutup, maka semua tuntutan pidana yang ada di undang-undang sektoral harus ditarik masuk. Ya. Singkat kata, kemudian yang kita sepakati dan diputuskan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah, kita membuat sebuah undang-undang tentang hukum pidana yang merupakan kodifikasi terbuka. Artinya, selain ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam buku 2 undang-undang HAP ini, maka ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang sektoral itu masih tetap dipertahankan. Hanya kemudian karena di dalam buku 1 ini RKUHP ini terdiri dari 2 buku pidana, 3 buku, artinya kalau kita
ya, buku 1 tentang ketentuan umum tentang tindak pidana, itu ada hal-hal baru, maka di dalam ketentuan penuntut itu disebutkan di salah satu pasal dari ketentuan penuntut bahwa tentang undang-undang sektoral yang tidak sesuai dengan buku 1 itu dalam jangka waktu harus disesuaikan, ya. Kalau tidak disesuaikan, maka kalau itu berbeda, yang berlaku adalah prinsip atau ketentuan umum yang ada di dalam buku 1 itu seperti itu. Jadi dalam itu undang-undang itu nanti amal resmikan misalkan kita ada istilah kita. Istilah judulnya adalah tentang hukum pidana. Yang kedua terkait dengan the living law atau hukum yang hidup dengan dari masyarakat. Ini memang perdebatan yang cukup lama antara para ahli hukum pidana. Ini bukan soal isu politik, ya. Tugas DPR, tugas kami memilih pendapat yang mana, ya. Tentu tidak ada yang kemudian kita ikuti spes, ya, apa adanya, ya. Tingkat kata kemudian karena memang the living law ini dipropos utamanya oleh Profesor Garda Nawalin Ali, yang kita kenal sebagai guru besar hukum pidana dari Universitas Diponegoro, ya, yang ditentang keras oleh antara lain Profesor Andi Kerja, ya. Itu kita tetap pertahankan the living law, tetapi untuk menjawab bahwa the living law-nya itu berkembang dan perkembangan itu bisa saja kemudian menyebabkan ketidakpastian hukum, maka the living law yang recognize untuk bisa diterapkan adalah the living law. Ini belum kita putuskan, yang diatur, ya, di dalam sebuah peraturan daerah atau semacam kodifikasi seperti KHI, ya, kodifikasi hukum Islam. Nah, kira-kira itu yang nanti akan diputuskan. Nah, jadi ini bukan the living law yang nggak jelas atau yang sebetulnya itu eksis atau tidak, ya, sebagai sebuah hidup, sebagai sebuah hukum yang hidup di masyarakat, ya. Dan hukum yang hidup di masyarakat itu tidak berlaku kemudian untuk semua di seluruh Indonesia, tapi bisa saja bisa sebagai tindak pidana, paling tidak pidana angkat, ya, dan tentu di tempat lain bisa jadi tidak, ya. Jadi seperti itu kurang lebih, ya. Terima kasih Pak Moderator. Baik Pak, mohon izin Pak Asrul. Mungkin ini dari panitia dan kami sendiri, khusus saya moderator, ada satu permohonan Pak, kalau boleh. Ya. Bolehkah kami panitia mendapatkan draft RUU dari Bapak sendiri untuk email per kami? Itu, Pak. Boleh Pak. Ya. Kalau ada yang WA ke saya saat ini juga saya WA balik. Ya. Draft itu sudah terbuka untuk Ya. Saya kebetulan alumni kalau di alumni Fakultas Hukum itu kan saya buka dan saya buka diserahkan oleh pemerintah tanggal Juli. Jadi ini kalau ada yang WA saya, langsung saya berikan ini. Baik Pak. Saya balas. Ya, terima kasih sekali Pak. Karena banyak memang kami juga banyak menerima RUU kami khawatir itu hoax Pak. Jadi kami berharap asli itu yang dari Bapak sebagai anggota Dewan kami. Kami terima kasih Pak ya. Dan mungkin nanti ini ada tapi kok hoax kan? Oke, takutnya nanti hoax jawabnya. Oke. Ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti perusahaan ini dari Prof Isis tadi ada pertanyaan yang sama, ya kan? Mungkin ada tambahan juga untuk masukan untuk Pak Asrul dalam hal rancangan KUHP. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Arsul Sani.
kehormatan buat kami bisa bergabung dengan Basnas, karena sebagai anggota dewan tentu ini sangat mendalami sekali terkait dengan materi Cuman kami melihatnya tadi sepertinya kalau dari kriteria satu produk perundang-undangan itu biasanya tidak menyebutkan secara khusus jabatan notaris ya. Tapi tampaknya di sini ada satu. Kalau misalnya kita melihat historisnya itu KUH pidana yang tadi Bapak sudah memberikan klarifikasi bahwa penyebutannya itu sebetulnya tidak tetap, cuma karena populer dan sudah familiar dengan KUHP, maka di kalangan masyarakat yang berkembang saat ini menjadi tetap RUU KUHP. Dengan judul seminar pun ini RUU KUHP. Padahal kalau misalnya bicara kitab tadi, makanya cuman saya bertanya ini, biasanya satu peraturan perundang-undangan tidak bicara kitab, buku 1, buku 2, buku 3 seperti kodifikasi. Nah, apakah di sini memang nanti di dalam pembentukannya itu berbentuk ada buku 1, buku 2 seperti itu? Seperti hanya kita kenal yang saat ini di dalam KUHP, demikian juga di dalam BW Burhan Wetik, atau kita mengenalnya sebagai kitab undang-undang hukum perdata. Nah, kira-kira itu yang pertama. Tadi kembali lagi yang saya ingin tanyakan, apakah nanti di dalam naskahnya ini akan menyebutkan jabatan notaris itu disebutkan secara eksplisit? Karena pemahaman kami dari akademisi biasanya itu untuk satu produk yang sifatnya lex generalis itu tidak secara eksplisit menyebutkan, tetapi membuka. Karena seperti tadi saya sebutkan, kalau jabatan notaris yang disebutkan harus juga jabatan profesi dokter dan dokter gigi, harus juga disebutkan untuk pejabat perbankan misalnya. Apa itu tidak menjadi repot gitu? Barangkali itu saja dari saya pertanyaannya. Terima kasih Pak Dr. Arsul Sami. Terima kasih. Ya Pak, silakan. Pak Asrul mungkin bisa di masukannya Pak. Ya. Baik. Silakan Pak. Saya terus ini jadi gini, yang pertama yang ingin saya jelaskan itu tadi clear ya, bahwa undang-undangnya itu betul-betul RUU nomor tentang hukum pidana ya itu. Nah memang kalau kita lihat isinya ya, tentu kemudian kan setelah menimbang, mengingat segala macam, itu kemudian mulai masuk kan ya, itu di situ titik 2 ditetapkan buku 1 bab 1 ya, asal 1 terus gitu. Nah nanti di bawahnya ada jadi itu di dalam satu undang-undang, jadi dimulai dengan kata-kata buku 1 itu saja kan, biasanya bab yang dimulai itu saja, tapi tidak kemudian apa itu jadi lampiran itu enggak. Buku 1 tentang hukum umum, bab 1 tentang asas-asas hukum pidana, terus gitu. Nanti setelah asal terakhir dari buku 1 itu baru buku 2 tentang tindak pidana, benar-benar sampai akhir baru ada ketentuan penutup ya. Yang terakhir ada ketentuan peralihan. Nah itu. Nah, jadi kira-kira strukturnya seperti itu pokok. Nah, apakah di dalam RKUHP itu ada istilah notaris? Ini saya terus terang harus. Seingat saya tidak ada pejabat umum, tapi itu terdefinisikan. Itu loh. Terdefinisikan nanti kalau tidak di dalam penjelasan ya. Tapi kalau kata-kata dokter jangan ada dokter dan dokter gigi ada. Kalau notaris setahu saya tidak. Saya ingin menjawab sebetulnya kalau
di KUHP sekarang pasal 50 itu menurut saya berlaku juga untuk notaris. Ya. Untuk notaris pasal 50 itu mengatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Jadi kalau notaris itu sudah melaksanakan ketentuan undang-undang nggak bisa dipidana. Gitu loh. Jadi itu tadi menjawab pertanyaan dari notaris siapa itu yang terakhir yang mengatakan sekarang hukum ini berani. Cuma pasal 50 ini ya menurut saya jarang digunakan oleh notaris. Padahal ini harusnya menjadi pembelaan yang basic gitu ya. Tetapi kan jangankan notaris, polisi saja ini tadi kami menerima usulan ya dari kalangan advokat karena ini pasal yang belum ada di RKUHP kita ini. Ya ini pasal tentang publikasi alat bukti. Kira-kira beginilah, kalau ada penegak hukum yang naruh misalnya heroin atau ganja, dan itu bisa kita buktikan bahwa itu dipublikasi alat bukti, jebakan. Ini belum ada ternyata. Nah, kami nanti akan tambahkan supaya penegak hukum yang melakukan publikasi peristiwa pidana itu juga harus bisa dihukum. Jadi saya kira itu ya sebetulnya banyak pasal yang sebetulnya bisa kita pakai untuk pembelaan belum kita maksimalkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijawab nih tadi pertanyaan ya kan? Yes. Di bagian mixing siapa Pak? Punten. Ini ikan loh yang ngadain loh, hati-hati loh. Nih, bagian mixing siapa nih? Cik. Ya, baik. Mungkin perlu kita sampaikan tadi kalau tadi disebutkan bahwa MKEW itu adalah sebagai penjaga harkat martabat notaris. Sebenarnya bukan MKEW aja. Kita sebagai notaris adalah sebagai penjaga utamanya. Silakan Pak, tunjukkan bahwa ke Pak Alfi benar nggak seperti itu? Baik, terima kasih Pak Moderator. Kang Alfi, selamat sore kan? Assalamualaikum. Jangan takut kan, takut kita nggak kerja nanti. jangan takut ya. Jadi artinya tetap kita berpegangan kepada konstruksi ketentuan peraturan perundangan. Bahasanya itu perlindungan hukum ada pada undang-undang itu, ada dalam peraturan pelaksanaannya juga, ada pada lex spesialis kita ya. Nah ini, kenapa di poin terakhir tadi saya mungkin nggak ya kita munculkan hak imunitas tadi. Ya. Sebenarnya tanpa harus itu dimunculkan dulu, kita sudah punya lembaga majelis pengawas notaris pasal 67 sampai pasal 81 UJNP. Ini harusnya kita optimalkan bahwasanya diuji dulu di situ bahwa perlindungan sudah dijalankan dengan benar, notaris sudah menjalankan pembuatan akta sesuai ketentuan UJN dan UJNP, harusnya selesai sudah. Sehingga bukti formil dan material ada di situ. Nah ini, dan kemudian nanti dengan adanya keputusan dari majelis pengawas itu bisa dipakai pegangan oleh aparat penegak hukum. Nah, sebagai salah satu bukti tulisan, harusnya begitu. Nah kembali lagi sekarang, bagaimana sikap kita, bagaimana kita menjalankan jabatan ya, kehati-hatian bagaimana? Kita memang formil, tapi kita jangan pernah lupa selalu melakukan analisa yuridis. Bahasa kita di perbankan, ya. Pemegang saham, direksi, apa semua kita cek. Misalnya kalau pada hukum perseroan terbatas sebagai suatu subjek hukum, kita nggak cukup di data termutakhir saja. Ya, kita cek tuntutan semua. Karena di situ kita bisa analisa. Ada kemungkinan
konflik yang dalam pemegang saham, ada kemungkinan yang ngopang nggak di dalamnya kira-kira. Karena kita bicara tentang kewenangan siapa yang bertindak nanti, bagaimana di internalnya itu. Jadi kita harus canggih. Yang kedua, kita harus seperti serse, penyidik. Ada klien datang, kita pancing sebanyak mungkin keluar informasi dari dia. Cacat kehendak, teori tentang hukum perjanjian ya, cacat kehendak. Wah, kami ini saya ditipu, ini bukan perikanan jual beli, saya hutang piutang. Itu sudah menjadi fenomena sekarang. Ini yang perlu kita gali, bahwasanya kita mencari informasi semaksimal mungkin dari siapa yang ada di depan kita, apa hubungan di antara mereka. Nah, kalau sudah kita jelaskan, kita punya kewenangan pasal 15 ayat 2 dari penyuluhan hukum. Kita sampaikan, ini perbuatan hukum yang Anda lakukan adalah pengalian hak. Selesai. Ya sudah, sampai di situ tugas kita. Kalau kemudian ternyata di balik itu ada sesuatu sudah di luar koridor kita juga tidak bisa memberikan kesaksian. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu, kita tahu peristiwa itu di belakang. Jadi di teori hukum pidananya, kapan kompusnya terjadi, kompus deliktinya? Kejadian pidananya kapan? Di awal atau di akhir setelah akta kita dibuat di depan kita? Ternyata di akhir ya, setelah selesai kontrak ditandatangani, kemudian hari timbul permasalahan. Kita nggak ada kompetensi untuk menjelaskan bahwa sebenarnya begitu ada, bahwa kita dengar ceritanya. Amit-amit ya, tapi kalau ada kejadian seperti itu tidak perlu kita berbaik hati. Wah ini klien kami, maka ini memang yang harusnya begini. Saya sudah upayakan mencoba menjembatani komunis, jangan. Kita terlalu over, ya nggak perlu menurut saya. Selesai pembuatan akta selesai. Kadang-kadang kita ini kan kalau bahasa Jawa itu sama klien, apalagi klien bos gitu kan. Nah, maka kita turutin semua. Coba kita menjadi problem solver kita, ini bahaya sekali, nggak perlu sampai ke sana. Artinya uji tentang data formil sebagai prinsip kehati-hatian. Saya pernah diskusi dengan penyidik, dengan mantan sudah kompes yang masalah. Bagaimana Anda memandang tentang notaris ini sendiri? Ya kalau memang notaris sudah melakukan prinsip kehati-hatiannya, bahwa berarti dia tidak ada mens rea di situ. Ya kali jadi sebagai saksi ya. Saksi dalam rangka untuk membuka kebenaran material, gitu kan? Tapi kalau enggak ini tidak perlu, tidak ada masalah, gitu kan? Itu. Jadi kita uji misalnya si menghadap pulang KTP, udah. KTP ini gimana cara ujinya kan? Nah, nicknya sesuai apa enggak? Oke, kita cek dengan kartu keluarganya, kita cek dengan akte lahirnya. Begitu ada tanda-tanda ketidaksesuaian, kita lempar. Tolong dong dilengkapi dengan bahasa kita KM1 itu ya, KM1 kelurahan. Kenapa? Dokumen pendukung. Selesai sudah. Karena kan unsur penipuan di 378 itu kan menggunakan nama palsu, nama palsu misalnya ya. Kalau ini sudah kita lakukan dan ternyata memang dia menipu, sudah di luar urusan. Itu kira-kira beberapa trik-trik dan teknik. Kita jangan juga terlalu over. Ada satu lagi misalnya, kita masuk sebagai pihak ini kadang-kadang. Karena kita masuk sebagai pihak. Belum masuk ya? Kita bukan pihak di dalam akta, tapi dalam satu klausul itu kita terjebak sendiri. Tadi saya diskusi dengan Bu Dr. Herlin. Di Belanda itu memang kalau tidak salah untuk proses transaksi itu transaksi melalui notaris memang betul. Kalau di kita malah berbahaya itu. Kita kemarin ada kasus notaris menerima uang dari pihak pembeli 100 juta, dia transfer kepada penjual. Alasannya penjual nggak punya rekening. Dia tarik tunai, dia kasih. Ternyata apa ini? Terorisme. Nah, itu contohnya. Akhirnya ke bawah-bawah. Itu satu. Ada kasus fenomenal ya. Pinjol ini menarik ya. Dia memanfaatkan. Jadi ini ada di bahasa kita mafia tanah, mafia banyak itu ya. Kalau kita terlibat dengan pihak ketiga yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban yang repot. Pinjol. Jadi ternyata dari asing itu kok pakai nama orang-orang di Indonesia yang diminjam KTP apa segala, bikin PT kerjasama dengan pihak ketiga, si notaris yang mengesahkan. Minutannya nggak balik jadi kasus.
Itu fakta itu. Fakta. Minuta itu nyawa kita. Minuta itu nyawa kita. Jangan sampai sekali lagi, aduh jangan sampai itu. Minuta jangan jalan-jalan. Kalau notasi kan jalan boleh ya Prof? Nah, harus healing ya supaya nggak stres ya. Kira-kira gitu, banyak sekali kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan, kita ini ya. Jangan takut, kerja tetap kerja. Nanti kita akan terseleksi sendiri. Kalau kita kerja benar, kita jujur, kita amanah, nah itu urusannya yang benar juga. Kira-kira gitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya tambahkan lagi ya, Kang Apin ya, Bapak. Ya, oke. Jadi komennya lagi kurang puas. Oh boleh, silakan. Kenapa lagi? Silakan, Kang Apin. Baik, izin menambahkan sedikit tadi sambungan dari pertanyaan tadi Pak Dodi. Terkait tadi Bapak menjelaskan mengenai problem solver ya, bukankah memang klien itu datang ke kita untuk mencari solusi bagaimana? Pertanyaannya itu. Kedua, kadang-kadang memang mereka melakukan hal-hal yang memang menurut mereka dianggap itu baik, padahal menurut aturan tidak baik. Artinya kan kita itu memberikan problem solver Pak. Batas definisinya sampai mana? Kadang-kadang mungkin klien kami juga ada yang datang untuk Pak, saya mau jual beli, caranya bertahap, solusinya bagaimana? Kan kita memberikan problem solver Pak, gitu. Termasuk salah satunya mungkin dengan mengamankan pola pembayarannya seperti itu. Gitu. Terus kemudian juga yang kedua tadi mungkin Bapak bahas mengenai majelis ada kekuatan majelis di situ. Kenyataannya Pak, teman-teman kami banyak yang penyidik langsung atau pihak pengacara atau penyidik dia datang langsung ke kantor notaris dan keburu ketakutan rekan-rekan yang memang langsung datang ke penyidik. Ternyata mungkin pola settingnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga notaris jadi ikut terlibat gitu Pak. Mungkin izin bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Ya, kemudian bagaimana dulu? Silakan Pak Dr. Dodi. Iya. Praktisi ketemu praktisi kata Prof ya. Ya, maksud saya problem solver itu pasal 15 ayat 2 tadi betul. Kita memberikan penyuluhan hukum. Di situ koridor kita ya. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, semua harus sesuai dengan aturan. Ya. Saya misalnya, saya tidak menguasai tentang mekanisme dan tata cara pelatihan dan sebagainya tentang pertambangan misalnya. Ada itu kita harus izin macam-macam perizinannya dan sebagainya. Nah, saya tidak sok berani melakukan proses pembuatan akta terkait hal tersebut, contohnya begitu ya. Tapi kalau kita menguasai nggak apa-apa, penyuluhan hukum itu terkait dengan hal yang sudah konstruksi hukum yang menentukan. Jadi kan bagi jaminan kepastian hukum. Arti problem solver itu begini, sudah timbul dispute di antara mereka, ya, di antara mereka ada masalah, terus kita berusaha menjadi pahlawan. Ya sudah, coba dihubungi, ini kok belum dibayar, ini kok begini dan seterusnya. Tidak perlu seperti itu. Artinya begitu akta sudah selesai, kita sudah menjalankan tugas termasuk penyuluhan hukum tadi, kita sudah secara profesional, akta ini sudah benar, selesai. Kira-kira kan nanti ya, sampai di situ. Betul, penyuluhan hukum tadi. Jadi artinya bahwa klien datang, saya mau melakukan hal-hal seperti ini. Kita lebih paham tentang teori hukum perjanjian. Klausul, kalau boleh saya merujuk kepada teori dari Prof. Muhammad Isnaini, ya. Perlindungan hukum masyarakat itu ada di eksternal dan internal. Eksternal dalam ketentuan perundang-undangan, internal di dalam klausul perjanjian. Nah, mereka nggak paham nih perjanjian, ya kan? Bagaimana konsekuensinya membuat klausul-klausul A, B, C, D, D, E? Nah, itu tugas kita sampai di situ. Jadi kalau memang ini adalah perikatan jual beli, ya ada pengalihan di situ. Kalau secara perdata kan levering terjadi ada sepakat ya Prof ya. Sudah beralih, tapi tanahnya belum diserah terimakan karena berbeda dengan hukum pertanahan ya kan. Kalau jual beli kan perang dan tunai, ini masih perikatan, tapi sudah terjadi peralihan di situ, ya kan. Nah ternyata apa di belakang itu ada hutang piutang misalnya. Banyak sekali kejadian seperti ini. Ya. Nah terhadap pembuatan akta kita sudah benar, sudah selesai kan. Tapi di balik itu ada masalah, dispute. Nah, kita nggak usah sok terlibat bahwa tolong dong ini begini pada pihak yang penjual pertama kita membantu ke pihak pembeli yang sudah perlu. Itu kira-kira seperti itu ya. Itu ya mungkin kalau ada yang kurang atau salah pendapat saya bisa ada masukan yang lain, tapi kurang lebih seperti itu Kang Ruby ya. Setuju sekali. Setuju. Setuju ya Pak Badar. Jadi kuncinya kalau saya dari Pak Badar, kuncinya kita itu notaris itu cuma satu tugas kita itu hanya buat akte. Tapi kadang-kadang kita pengen ngerjain apa-apa segalanya.
Betul Pak ya? Ya pada akhirnya kita terseret-seret. Itu yang kali ini. Jadi kewenangan kita sebenarnya hanya membuatkan akte. Ya. Dan kaitan-kaitan dengan adanya di undang-undang sesuai dengan undang-undang jabatan notaris tersebut. Tapi banyak yang terjebak dengan misalnya contoh kasus nih, ini buat para ALB nih yang belum menjadi notaris nih ya. Kadang-kadang si klien kita saking percaya sama kita, Pak Rudi, saya minta tolong ini uangnya dititip Pak Rudi dulu. Kalau kata Pak Rudi yes, gak ada masalah, tolong bayarkan. Kita kejebak di sana. Uang kita masukin ke sana, ke rekening kita, senilai jumlah total itu. Efeknya apa di sana? Pertama, KPP pajak nilai rekening kita nambah, padahal itu bukan uang kita. Ya. Kedua, ada masalah selanjutnya, yaitu masalahnya misalnya terjadi ada uang kita udah dinyatakan yes, kita udah dikirimkan uangnya, ternyata ada satu yang belum tanda tangan, lupa. Itu efeknya ke kita karena kita ikut serta membantu. Gara-gara apa? Kita nyimpankan uang di rekening kita. Peran aktif itu di sana, maksud peran aktif itu kan. Ya. Atau yang kedua, bikin misalnya kan rancangan PKR atau berita acara rapat LPS di bawah tangan semuanya oleh kita semuanya dibikinkan dengan jenis huruf sama dengan akte PKR. Efeknya apa? Diketahuan polisi sekarang juga nggak bodoh, liatin ini sama ini diliatin. Oh sama ya, berarti ini produk sini Pak. Kalau kita alasannya enggak Pak, itu di bawah tangan bukan bagi kita. Tapi konsepnya siapa yang bikin? Itu juga kalau diperhatikan ya kan. Jadi kalau itu seperti itu, tolong serahkan ke mereka semua, jangan kita ikut serta itu. Kita kalau pakai PKR, hanya itu aja, dia tadi tidak terlibat dalam hal lain-lainnya. Tapi kalau untuk memberikan artisnya, silakan Bang Alfi, lanjut lagi. Pak, kembali lagi dari ke materi ya, bahwa perlindungan jabatan notaris dalam RUU KUHP. Apakah mungkin Pak, selain hak ikrar tadi yang seperti Pak Doli bilang, kita mendapatkan imunitas seperti profesi-profesi lainnya? Karena itu kan ya sebagai curahan hati Pak di sini aja. Itu aja Pak, makasih Pak. Nah ini menjawab mungkin Prof Isis nih, pakarnya beliau kan gitu kan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini sebetulnya tadi ada pertanyaan dulu dari sana ya, tapi Pak Kusnadi, ya Pak Kusnadi ya. Tadi sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab oleh, karena kan tadi nunggu Pak Arsul. Kemudian tadi kan seperti pertanyaannya tuh kenapa menggunakan kitab, apakah tidak masih mengulang seperti yang dulu ya, dengan istilah kitab itu ya. Nah tapi tadi sudah dijelaskan bahwa penyebutan naskah yang aslinya bukan kitab, undang-undang RUU nomor tahun. Jadi artinya terjebak. Cuma tadi saya kan bertanya juga, kok masih terbawa menggunakan kata kitab. Jadi seolah-olah ini seperti kodifikasi lagi gitu ya. Nah tapi tadi dijawab bahwa memang prinsip yang disebutkan atau yang diatur oleh Undang-Undang 12 tahun 2011 itu diperhatikan, menimbang, mengingat. Tadi juga mengenai apakah jabatan notaris itu tidak dieksplisitkan di dalam pasal, tetapi di dalam ketentuan umum atau penjelasan, itu tidak masalah kalau begitu. Karena mungkin tadi seperti saya katakan, pejabat umum itu bukan hanya notaris, artinya bisa dokter gigi dan sebagainya. Nah ini biasanya di dalam redaksinya itu disebutkan, dan pejabat umum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang, jadi itu di cover ya. Nah jadi tadi saya hanya melengkapi yang dari narasumber Pak Arsul yang lebih kompeten ya. Barangkali itu ya Pak Kusnadi ya. Tadi itu kalau tidak salah Pak Kang Alfi ini sebetulnya saya setuju dengan Pak Dodi ya. Pak Alfi ini saya tahu mahasiswa saya dulu juga, anaknya pinter,
Jadi jangan ngeok memang dipacok kalau bahasa Jerman ya. Jadi jangan dulu takut. Kalau merasa, karena saya tahu ya yang bersangkutan sebagai mahasiswa aktif juga, yakinlah senior-seniornya ini para senior yang memberikan contoh baik. Jadi tidak usah takut ya. Nanti kata Pak Dodi tidak akan bisa bekerja kalau begitu. Jadi mengigau saja tiap malam karena ketakutan bekerja. Nah, tetapi tentu saja keberanian itu harus dengan punya landasan yang benar. Nah, tadi ada hak ingkar itu ada dan dimungkinkan ya. Nah, tetapi hak imunitas, kalau kita bicara hak imunitas ini kan baru usulan dari Pak Dodi ya. Pak Dr. Dodi mengusulkan diberilah di dalam undang-undang itu hak imunitas. Nah, kalau sifatnya baru akan, tetapi misalnya kalau di dalam prakteknya ada satu penemuan hukum yang memberikan, oh ini harus diberi hak imunitas. Nah itu bisa jadi, tetapi di sini kan kita sekarang perlu hakim-hakim yang cerdas dan visioner gitu melihat sesuatu itu. Ini kebutuhan nih perkembangan di dalam praktek. Nah jadi kalau misalnya nanti, karena terus terang kalau perkara perdata itu prinsipnya ada atau tidak ada hak itu dipertahankan atau tidak tergantung dari inisiatif para pihak. Kemudian di dalam peraturan perundang-undangan misalnya juga tinggal melihat hukumnya mengatur atau memaksa. Kalau hukumnya mengatur dimungkinkan dikembangkan. Seperti misalnya saya katakan hukum 3 itu pada prinsipnya hukumnya mengatur, tapi tidak semua mengatur. Kadang ada yang kewingan hukum yang memaksa ada di dalam pasal 1320. Syarat-syaratnya perjanjian itu ada ABCD. Nah itu juga hukum memaksa, walaupun dikatakan sifat hukum 3 itu adalah terbuka ya. Jadi diberi kebebasan, tetapi tolong dilihat. Makanya kalau saya ingat dulu ya guru saya Profesor Sudikno, di dalam hukum formil ada hukum di dalam hukum formil ada hukum material, di dalam hukum material ada hukum formil. Jadi tergantung dari redaksinya. Kalau memaksa itu harus, kalau tidak memaksa itu dapat. Nah itu saja dikembangkan dari situ ya. Tetapi saya percaya Pak Alvin ini adalah notaris yang punya kredibilitas yang luar biasa. Jadi tidak usah takut nanti ketemu dosennya tidak bisa praktir dong Pak Dodi ya. Nah karena sekarang kalau tadi contoh-contoh yang saya rasakan pada saya di majelis kehormatan notaris, itu banyak notaris yang memang kita tidak setuju. Ini benar nih yang dilakukan notaris, tidak harus diseret-seret jadi saksi, apalagi memfotokopi minuta akta untuk jadi proses pembuktian. Tadi cerita dengan Pak Rudi, itu kadang-kadang kita ada jebakan Batman, diundang, tahunya jadi saksi. Ini kan yang jadi masalah Pak notarisnya, punten ya. Ini notaris yang kurang pemahamannya, ya. Datang aja, begitu ada undangan datang ternyata di BAP. Nah ini masalah. Justru itu yang harus konsultasikan dengan majelis kehormatan notaris misalnya. Nah ini yang ikut seminar hari ini adalah orang-orang yang ihdina siratal mustaqim, yang lurus ya. Kalau yang tidak akan tahu itu ya. Karena jangan mau saja diundang ternyata malah jadi masalah. Itu ya Kang Albi, saya percaya tidak akan meleset lah notarisnya ya. Terima kasih, itu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin dari audiens yang lain, peserta lain. Sebelum kita menyimpulkan statement dari para narasum, ada? Oh, silakan Pak. Sedikit tadi ada curhatan dari Kang Alvin tadi, beberapa teman-teman yang juga mengalami ketakutan ini ya. Tolong maksimalkan rumah kita. Rumah kita adalah perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia melalui Pemda, Pemwil sampai PP. Nah, kita sudah memberikan amanah kepada pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah mereka akan memperhatikan kita. Nah, tolong semua anggota itu aktif. Karena nanti ya pahit-pahit kata harus melakukan penyidik ya. Itu tadi jebakan Batman kan banyak. Itu harus ada advice dan ini perlindungan juga nanti. Jadi dengan organisasi itu
jangan pernah tinggalkan rumah kita, gitu kan? Nah, rumah kita, milik kita, secara bersama-sama kita ada di MUI. Kira-kira gitu, ya. Makasih. Ya. Mungkin satu pertanyaan nih buat Bapak. Ini Pak Dodi ini selaku Majelis Kehormatan Wilayah. Satu dari organisasi ada usulan, Pak, gimana kalau kan di organisasi itu ada bidang pengayoman dan perlindungan hukum, ya. Bisa nggak kalau pada saat sidang di Majelis Kehormatan Wilayah didampingi oleh bidang pengayoman maupun ini bagian apa perlindungan hukum? Monggo Pak. Saya lempar bola di lempar balik lagi. Jadi memang kalau kita bicara proses hukum acara, ya, dalam proses persidangan majelis kehormatan itu tidak mengatur sistem hukum acara seperti di majelis pengawas barangkali, ya. Itu sidang, ya. Nah kalau kita itu memang mencoba menguji apa yang dimohonkan oleh penyidik, ya. Penyidik itu kan dia berdasar kepada laporan, kemudian saksi-saksi yang sudah diperiksa, gitu kan. Nah kemudian kita akan mencoba meminta yang bersangkutan, seberapa perlukah ini diizinkan, ya, ataukah memang ditolak, gitu kan. Nah seharusnya notaris tidak perlu takut, sampaikan saja. Dan itu sifatnya tertutup sebenarnya, tertutup, gitu kan. Nah artinya apa? Tidak perlu pendampingan. Justru pendampingan diperlukan kalau sampai harus berhubungan dengan aparat penegak hukum. Kalau pada majelis kehormatan itu insya Allah, kalau memang sudah benar prosesnya semua ikutinya, ya tadi betul kayak izinkan kok, gitu kan? Nah, karena di situ ada harkat martabat jabatan, itu kan? Ya terima kasih. Mungkin Pak Arsul Sani mungkin masih ada Pak, masih on air? Pak Arsul Sani? Masih Pak, masih kami mengikuti rapat. Maka silakan Pak untuk close statementnya Pak. Ya, Closing statementnya Pak. para narasumber, Pak Moderator yang saya hormati, ya. Saya kira kalau mengikuti perkembangan terakhir, tadi saya diberitahu oleh Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam rapat kabinet terbatas kemarin, Presiden telah meminta jajaran pemerintah yang terkait dengan RKUHP ini untuk menyerap aspirasi dari publik, dari berbagai elemen masyarakat seluruhnya. Dan saya kira ini bisa dimanfaatkan baik. Kami yang di Komisi 3 juga membuka pintu selebar-lebarnya apabila sudah yang sudah diserahkan kembali kepada DPR ya, tanggal 6 Juli yang lalu, jadi draftnya akan lagi itu kemudian ada masukan dari jajaran ini Ikatan Notaris Indonesia. Insya Allah tentu itu akan menjadi bahan dari kami di dalam pembahasan kembali RKUHP hingga undang-undang yang nanti sekali lagi nama resminya undang-undang tentang hukum pidana itu menjadi undang-undang yang dibentuk berdasarkan apa yang banyak ahli atau banyak aktivis sebut sebagai undang-undang yang berbasis meaningful participation, artinya partisipasi publik yang maksimal. Saya kira itu saja sebagai closing statement dari saya Pak Moderator. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk berbagi tentang perkembangan RKUHP sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya mungkin dari Prof. Aziz. Baik, terima kasih. Ini sebagai closing statement mungkin ya. Jadi ini kepada teman-teman notaris ya, pada prinsipnya sebetulnya tadi sudah saya sampaikan ya Pak Dodi, sepanjang kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan main yang jelas, jadi kita jangan takutkan. Nah, tadi juga saya sepakat ini memanfaatkan lembaga yang menaungi para
para notaris ini untuk banyak berkomunikasi. Bahkan di sini update keilmuan itu bisa terutama seperti Ikano dan ini kolaborasi yang luar biasa. Ini untuk mengupdate, saya apresiasi ini ya. Dan ini di bawah Bu Ranti dan Kang Irfan ini luar biasa ya. Ini kalau gerbong itu yang satu dengan yang lainnya tuh saling bergandengan tuh benar-benar. Jadi gerbong ini dibawa kencang. Nah, jadi saya berpikir bahwa ini wadah seperti ini benar-benar dimanfaatkan dan dioptimalkan. Karena saya lihat ini Bu Ratni itu orangnya dan Pak Irfan juga ya, ini energik sekali ya. Jadi ada saja idenya dan kadang-kadang orang tidak berpikir ke sana tapi sudah maju, dan ini luar biasa terutama untuk mengupdate diri para notaris ke depannya. Jadi sekali lagi saya apresiasi, selamat buat Bu Ranti dan Pak Irfan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terakhir dari Pak Dr. Dodi, silakan Pak. Closing statement. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sudah kita bisa simpulkan hasil pertemuan kita hari ini. Bagaimana dengan jabatan notaris? Ya, pesan saya tetap kita jalankan sesuai ketentuan. Karena perlindungan hukum kita ada pada undang-undang jabatan notaris itu sendiri. Dan jangan lupa kita juga sering berkomunikasi dengan teman-teman sesama notaris ya, di organisasi, bertukar pikiran. Betul Prof tadi ya. Karena apa? Pengalaman itu belum tentu pengalaman si A dan si B itu sama. Ini penting sekali bahwasanya sekarang modus operandi di masyarakat sudah canggih. Bahkan kejahatan internasional itu kadang-kadang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Nah, di sini kita perlu berbagi ilmu dan berbagi pengalaman supaya kita bisa proteksi, kita bisa menghindari hal-hal yang akan timbul masalah. Mungkin demikian dari saya. Pak Irfan, terima kasih. Pak Ketua Pengwil, Bu Ranti, Bu Dr. Ranti, terima kasih atas acaranya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat para narasumber. Terima kasih juga buat Ketua Ikano, Ibu Dr. Ranti, Ibu Irfan, hatur nuhun, Pak Badar, Ibu Evi, hatur nuhun, dan buat semua teman-teman rekan-rekan semuanya. Dan bila ada yang kurang puas dengan hari ini untuk diskusi hukum, ada mungkin perlu diinformasikan, Pengwil INI selalu ada untuk Anda semua untuk diskusi hukum, termasuk juga dengan Ikano ya. Dan yang paling penting, mungkin dari rekan-rekan dari luar kota belum tahu bahwa setiap Rabu kita ada Selasa atau Rabu ada diskusi hukum gratis di rumahnya Ibu Nining di Buah Batu. Silakan bisa datang, nanti minta informasi ke rekan-rekan Pengwil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.